Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah online lagi dan sekaligus merayakan Paskah. Benar kan, Nisa? Iya Kak Fani, nah untuk itu sebelum kita masuk ke ibadah kita akan saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Saat teduh pribadi selesai. Kak Michelle, kayaknya kita udah lama ya gak nyapa adik-adik sekolah minggu. Iya nih Kak Fani, yuk kita sapa dulu Kak. Halo adik-adik kelas kecil. Halo adik-adik kelas besar, apa kabar? Kak Michelle apa kabar? Puji Tuhan baik nih Kak Fani. Kalau Kak Fani sendiri apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Bang Dani? Oh, baik banget. Puji Tuhan. Kakak harap adik-adik juga dalam keadaan yang baik-baik aja, sukacita dan tentunya harus semangat terus. Sama seperti kakak-kakak di sini yang sudah bersemangat untuk berbagi sukacita kepada adik-adik semua. Untuk itu, kakak mau bangkitkan semangat adik-adik dengan satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Yuk sambil berdiri adik-adik. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Kita ulang sekali lagi adik-adik, dengan semangat ya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi mau memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman dan yang akan memimpin ibadah kami ya Bapa. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Bapa, adik-adik sekolah minggu agar selalu dengar-dengaran ya Bapa. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berikan selalu kesehatan, kekuatan dan rezeki yang cukup. Bapa yang baik, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tema kita pada perayaan Paskah hari ini adalah Yesus telah bangkit, kita pun menang. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyatakan kemenangan melalui satu lagu dengan judul Ku Menang, Ku Menang. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita ambil sikap yang hikmat, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, melalui perayaan Paskah kita belajar banyak tentang Tuhan Yesus yang menang atas maut. Oleh sebab itu, kita siapkan hati dan pikiran kita sambut firman kita dengan menaikkan satu lagu pujian Sebab Dia Hidup. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Tebus dosaku, kubur
adik-adik, halo semuanya. Halo kelas kecil, halo adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap sukacita. Ayo adik-adik, sudah sarapan belum? Sudah mandi belum? Nah, kalau sudah, pastinya kalian dalam keadaan yang segar nih dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti tidak ada lagi nih yang goyang kiri, goyang kanan, atau tidak ada lagi nih nanti yang lemes-lemes, atau bahkan yang mengantuk. Tapi kalian sudah siap ya adik-adik untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Yuk kita duduk yang manis dan juga kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengar dan mau melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami dan mata yang tertuju hanya ke dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus bangkit melawan kuasa maut, bangkit melawan kuasa kegelapan, dan menang atas segala kuasa dosa. Mari kita buka Alkitab kita. Ayatnya hari ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Dengan perikop yang berjudul Kebangkitan Yesus. Kita baca ya bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi.
Amin ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, diludahi, dihina, bahkan mati di kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan melawan kuasa maut. Menang melawan kuasa maut. Itulah yang kita rayakan hari ini. Pada hari ketiga saat kebangkitan Tuhan Yesus, ada 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Perempuan-perempuan ini membawa semacam wewangian atau rempah-rempah yang mungkin pada zaman itu, pada saat itu biasa digunakan untuk dipakaikan ke jenazah atau mayat orang yang sudah meninggal. Nah, begitu juga adik-adik dengan ketiga perempuan ini, mereka membawa rempah-rempah atau wewangian itu untuk dipakaikan ke jenazah Tuhan Yesus pada waktu itu. Siapa saja adik-adik? 3 perempuan itu dikatakan di ayat berapa tadi? Di ayatnya yang ke-10. Ada 3 orang perempuan. Siapa saja? Yang pertama, Maria dari Magdala, kemudian Yohana, dan satu lagi Maria, ibu dari Yakobus. Adik-adik yang terkasih, ketiga perempuan ini pergi ke kubur Yesus. Pada saat itu adik-adik, bentuk kubur Yesus berbeda dengan kuburan yang ada pada saat ini. Pada waktu itu digambarkan kubur Yesus itu berada di sebuah gua dan ditutupi oleh batu yang sangat besar. Jadi ketiga perempuan ini melihat bahwa batu yang menutupi kubur Yesus sudah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak menemukan mayat Yesus, tetapi hanya kain kafannya saja. Dan ketiga perempuan ini termangu-mangu adik-adik. Termangu-mangu itu seperti terheran-heran. Mereka terkejut, tidak bisa berkata-kata. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di sini? Nah, seperti itulah pada waktu itu. Nah, tiba-tiba adik-adik, ada 2 orang yang berpakaian berkilauan, dikatakan di ayat berikutnya. Mereka adalah malaikat Tuhan. Mereka berkata kepada ketiga perempuan ini bahwa Yesus telah bangkit. Mendengar hal ini, adik-adik, ketiga perempuan tadi berlari dan menceritakan kepada semua orang, termasuk kepada ke-11 murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ke-11 murid Yesus tidak yakin akan hal itu. Mereka tidak percaya. Mereka lupa adik-adik bahwa Tuhan Yesus pernah berkata ketika Yesus di Galilea bahwa Yesus akan bangkit. Jadi adik-adik, Petrus, salah satu murid Yesus, karena dia merasa ragu adik-adik, dia berlari menuju kubur Yesus. Dan seperti halnya ketiga perempuan tadi, Petrus juga hanya menemukan kain kafan saja. Adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar telah bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Kemudian Tuhan Yesus menang melawan kuasa dosa. Dan Tuhan Yesus memberi kemenangan kepada kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib adik-adik, dia sudah menebus dosa-dosa manusia. Dia juga memberi kemenangan kepada kita adik-adik dengan melawan kuasa maut. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit dan Ia menang melawan maut dan memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita adik-adik dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita adik-adik dengan memberikan kita kemenangan.
Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik, apa sih Kak yang harus kita lakukan? Sama seperti halnya dengan Tuhan Yesus, kita harus menjadi seorang pemenang adik-adik. Pemenang yang bagaimana? Nah, pemenang terhadap semua kuasa dosa, terhadap hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak baik atau kebiasaan yang tidak baik, semua itu harus kita jauhi, harus kita tinggalkan dan tidak kita lakukan lagi. Nah, sebagai seorang pemenang, anak-anak yang pemenang, apa yang harus kita lakukan? Contohnya seperti apa Kak? Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik. Nah, ketika kita ada di rumah pada saat ini yang kita masih banyak hal-hal dilakukan secara online yang kita lakukan di rumah ya adik-adik, baik sekolah, kemudian baik juga les kita, dan kita pun bermain dengan teman kita secara online. Nah, kita harus tidak lupa adik-adik melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita di rumah sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Contohnya misalnya kalian tidak boleh malas adik-adik, tidak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak baik. Nah, boleh saja kalian bermain, boleh saja kalian asik bermain game online, tetapi tidak boleh lupa waktu. Tidak lupa waktu untuk belajar, tidak lupa waktu untuk membantu orang tua, dan tidak lupa waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, menjadi anak-anak yang pemenang artinya adalah melakukan hal-hal yang disukai dan melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-halnya seperti apakah? Nah, jawabannya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini adik-adik kita belajar banyak. Apa saja sih hal-hal yang disukai oleh Tuhan Yesus? Nah, contohnya seperti tadi, tidak malas lagi, menjadi anak yang rajin, kemudian rajin berdoa, rajin beribadah, kemudian menyayangi saudara kita, mama papa kita, dan masih banyak lagi. Nah, jadi adik-adikku, kakak mau mengajak adik-adik melalui perayaan Paskah hari ini agar kita menjadi anak-anak yang pemenang. Pemenang terhadap segala kuasa-kuasa dosa adik-adik. Tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak baik, tetapi terus mau belajar dan terus tumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya adik-adik bisa melakukannya. Nah, sesuai tema kita hari ini, yaitu Yesus telah bangkit, kita pun menang. Nah, kita katakan ya secara bersama-sama, Yesus telah bangkit, kita pun menang. Jadilah anak-anak pemenang di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Yang bunyinya, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, nanti kalian boleh kirimkan ya adik-adik video ayat hafalannya. Kakak tunggu ya. Adik-adik yang manis, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengamini firman Tuhan hari ini dan akan kita tutup di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sehingga kami bisa belajar bersama-sama hari ini ya Tuhan, melalui firman Tuhan. Begitu luar biasa dan begitu indahnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah bangkit
dan menang atas kuasa maut. Dan kiranya kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias, menjadi anak-anak yang pemenang di dalam Tuhan. Anak-anak yang suka melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik di hadapan orang tua, di hadapan teman, di hadapan saudara, dan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih firman-Mu telah mengajar kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi tumbuh di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sehingga kami menjadi anak-anak pemenang ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah melalui kasih-Mu Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Ingat, perhatikan, catat. Ini dia. Terima kasih untuk kakak yang sudah menyampaikan firman. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku firman. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita akan mengangkat satu lagu pujian terakhir, Go Pasti Roha. Ayo adik-adik, kita angkat satu lagu pujian ini dengan semangat ya, dan pasti dengan sukacita. Sekolah Minggu GKPA Epifanias, puji syukur ya adik-adik, kita masih bisa merayakan Paskah bersama-sama walaupun masih secara online. Nah, kakak mau ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan kakak-kakak sekolah minggu di sini. Apa sih yang paling diingat dari perayaan Paskah? Coba Kamisel paling ingat apa pas hari Paskah? Kalau aku sih paling ingat sama telur Paskah, Kak. Telur Paskah. Kalau Kak Fani? Sama Kak. Sama, telur Paskah memang ini ya, keseruan kita di hari Paskah adik-adik, menghias telur Paskah. Nah, mungkin keadaannya ada yang beda. Kalau aku, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, amin. Itu seperti firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Intinya adik-adik, dalam Paskah meskipun ada telur Paskah, ada puji-pujian,
Bahkan sekarang ada bingkisan, hadiah. Tetapi intinya adalah dalam Paskah kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas kuasa maut, atas dosa-dosa. Nah, begitu juga kakak harap buat adik-adik sekolah minggu, adik-adik bisa menjadi seorang pemenang. Pemenang terhadap apa, Kak? Ya, pemenang terhadap dosa-dosa, tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa tuh kakak-kakak? Hal yang tidak baik, coba. Misalnya melawan orang tua, Melawan orang, tidak melawan orang tua lagi ya adik-adik. Kemudian apa, Kak? Berbohong. Nah, harus jadi anak yang jujur, tidak berbohong lagi. Intinya adik-adik, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik dan menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Kakak percaya kalian bisa melakukannya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita duduk yang manis, kita bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersuka cita karena hari ini kami bisa merayakan ibadah Paskah secara sederhana dan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias. Puji dan syukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami, berkat kesehatan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah melalui perayaan ibadah Paskah hari ini kami belajar dari Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami harus menang dari setiap hal-hal yang tidak baik. Harus kami tinggalkan dan kami mau belajar menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu saat ini. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga penyertaan di dalam setiap kehidupan mereka, baik di sekolah, baik di dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai adik-adik kami. Begitu juga Tuhan dengan kami yang ada di tempat ini, kakak-kakak sekolah minggu. Diberikan semangat untuk terus melayani, sehingga kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami, orang tua yang kami kasihi. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka juga kesehatan, dan kiranya tangan kasih Tuhan juga senantiasa menopang mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sekolah minggu GKPA Epifanias terus tumbuh dan terus bersemangat untuk memuji nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kehidupan kami, rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan dapat tumbuh dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa
mau mengajarkan adik-adik sesuatu yang spesial. Namanya Salam Paskah. Seperti hari Paskah, kita juga harus bersukacita dan bersemangat. Salamnya sangat simpel dan mudah. Kita belajar ya bersama-sama. Ikuti nih, kayak seperti ini ya salamnya ya. Salam Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Nah, mudah kan adik-adik? Coba kita praktek sekali dulu ya Kak ya. Boleh, Kak. Salam Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kakak harap itu dapat membuat adik-adik semakin bersemangat ya. Dan tentunya supaya adik-adik tetap mengingat bahwa Paskah adalah hari kita bersukacita bersama-sama atas kemenangan Tuhan Yesus. Sayangnya nih adik-adik, ibadah kita harus berakhir, tetapi kita akan bertemu kembali di ibadah kita berikutnya. Jadi tetap bersukacita dan jaga kesehatan ya. So, Kak Erna, Kak Fani, Dan Bang Dani. mengucapkan selamat hari Minggu. Salam Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Yes, yes, yes.